مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azamain. Amma ba'du. Kata-kata husnul khotimah sering kita dengar sebagai ungkapan doa, yaitu ketika ada orang yang meninggal dunia. Contoh, semoga beliau meninggal dalam husnul khotimah. Tetapi mungkin di antara kita masih banyak yang belum tahu apa itu arti daripada husnul khotimah. Yaitu husnul adalah artinya baik, khotimah artinya adalah sebuah akhir. Jadi husnul khotimah itu memiliki arti sebuah akhir yang baik. Maknanya adalah sebuah kematian yang berakhir dalam kondisi yang baik, alias diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan su'ul khotimah itu harus bisa kita bedakan dengan husnul khotimah dengan su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu adalah artinya akhir yang buruk. Maknanya meninggal dalam keadaan berpaling dari Allah ataupun berada di atas murkanya serta meninggalkan kewajiban dari Allah. Akan tetapi bahwa jika salah satu di antara tanda-tanda husnul khotimah yang akan kita bahas di sini ada nampak tandanya terlihat pada si mayit, bukan berarti dia pasti sudah masuk surga. Bukan. Begitu juga sebaliknya, jika tidak terlihat pada tanda-tanda ini pada si mayit, jangan diponis bahwa seseorang itu tidak baik. Sebab semua ini adalah merupakan masalah gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Al-Kahmul Janais, Syekh Albani rahimahullah mengatakan bahwa tanda-tanda husnul khotimah itu ada 19 tanda. Di antaranya, yang pertama, mengucapkan kalimat syahadat saat akan meninggal. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3116. Yang kedua, ditandai dengan meninggal dunia dengan dahi ataupun kening yang berkeringat. Hal ini diriwayatkan oleh Buraidah bin Husayb radhiyallahu an, bahwa suatu ketika ia sedang membesuk sahabatnya yang sedang sakit. Tetapi ketika ia sampai ke rumah sahabatnya itu, sahabatnya tersebut telah meninggal dunia. Dan ia melihat kening sahabatnya itu berkeringat. Kemudian ia berkata, Allahu Akbar. Dan aku mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, kematian seorang mukmin itu disertai dengan keringat di keningnya. Tanda yang ketiga yaitu meninggal dunia pada malam Jumat ataupun hari Jumat. Sebagaimana hadis Rasulullah, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah ataupun siksa kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Tanda yang keempat yaitu meninggal dalam keadaan syahid di medan perang. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Imran ayat 169 yang artinya, dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tetapi mereka itu hidup diberi rezeki di sisi Tuhan mereka. Tanda yang kelima yaitu meninggal dunia ketika berjuang di jalan Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, apa yang kalian nilai sebagai syahid di antara kalian? Mereka berkata, ya Rasulullah, siapa yang terbunuh di jalan Allah maka dia syahid. Lalu Rasulullah berkata, sesungguhnya para syuhada umatku itu sedikit. Dan mereka berkata lagi, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah berkata, barang siapa yang terbunuh di jalan Allah adalah syahid. Barang siapa yang mati di jalan Allah adalah syahid. Barang siapa yang mati karena wabah ataupun taut adalah syahid.
Dan barang siapa yang mati karena penyakit perut adalah syahid. Dan orang yang tenggelam adalah syahid. Tanda yang keenam yaitu meninggal karena suatu wabah penyakit taun. Rasulullah bersabda bahwa wabah taun itu adalah merupakan kesyahidan bagi setiap muslim. Tanda yang ketujuh adalah meninggal karena penyakit dalam perut. Hal ini tadi sudah dijelaskan yaitu pada tanda yang kelima. Di situ ada hadisnya. Coba ulang kembali dan lihat. Tanda yang kedelapan dan tanda yang kesembilan adalah meninggal karena tenggelam dan meninggal karena kena reruntuhan. Hal ini tadi telah dijelaskan di hadis yang pada tanda yang kelima, yaitu di mana kata Rasulullah syuhada itu ada 5, yaitu meninggal karena wabah taun, karena penyakit perut, karena tenggelam, dan karena kena reruntuhan. Tanda yang ke-10 yaitu meninggal saat nifas ataupun meninggal saat sedang hamil. Nifas maksudnya dia meninggal disebabkan karena melahirkan anak. Sebagaimana disebutkan oleh Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW menyebutkan yaitu beberapa syuhada itu diantaranya adalah wanita yang meninggal karena janinnya itu adalah syahid. Dan nanti akan ditarik oleh anaknya dengan tali arinya ke surga. Hadis riwayat Al-Albani. Tanda yang ke-11 dan tanda yang ke-12 adalah yang meninggal karena terbakar dan yang meninggal karena bengkak panas yang menimpa selaput dada di tulang rusuk. Dari Jabir bin Atik dengan sanad marfu mengatakan bahwa syuhada itu ada 7 selain daripada yang terbunuh di jalan Allah. Yaitu adalah yang meninggal karena wabah taun, itu adalah syahid. Yang tenggelam meninggal itu adalah syahid. Meninggal karena sakit bengkak yang panas pada selaput dada adalah syahid. Yang meninggal karena perut adalah syahid. Yang mati ataupun meninggal karena terbakar adalah syahid. Dan yang meninggal karena reruntuhan adalah syahid. Juga wanita yang meninggal karena melahirkan adalah syahid. Tanda yang ke-13 adalah yang meninggal karena sakit TB. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah bahwa yang meninggal karena sakit TB itu adalah syahid. Tanda yang ke-14 adalah orang yang meninggal karena mempertahankan hartanya yang hendak dirampas. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang hartanya diambil tidak dengan alasan yang benar, lalu dia mempertahankannya dan ia terbunuh, maka dia adalah syahid. Tanda yang ke-15 dan tanda yang ke-16 adalah yang meninggal karena mempertahankan agama dan karena mempertahankan dirinya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang terbunuh karena hartanya adalah syahid. Barang siapa yang terbunuh karena keluarganya adalah syahid. Barang siapa yang terbunuh karena agamanya adalah syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena darahnya adalah syahid. Tanda yang ke-17 adalah yang meninggal karena keadaan ribat ataupun berjaga di perbatasan, yaitu di jalan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, ribat sehari semalam lebih baik daripada berpuasa dan qiyamul lail selama sebulan. Dan jika mati ataupun meninggal, maka ia akan dijalankan untuknya amalan yang biasa ia kerjakan. Dan akan dijalankan rezekinya dan diamankan dari fitnah. Tanda yang ke-18 yaitu meninggal ketika melakukan amal soleh. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah dan mengharap wajah Allah lalu ia wafat setelah mengucapkannya, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang berpuasa 1 hari dan mengharapkan wajah Allah lalu ia wafat ketika mengerjakannya, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bersedekah, yaitu dengan 1 sedekah dan mengharapkan wajah Allah, lalu ia wafat ketika ia mengerjakannya, maka dia akan masuk surga. Tanda yang ke-19, yaitu yang meninggal karena dibunuh oleh penguasa yang zalim karena memberi nasihat kepadanya. Sebagaimana sabda Rasulullah, penghulu para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan seseorang yang mendatangi penguasa yang zalim, lalu dia memerintahkan yang baik dan melarang dari yang mungkar,
lalu dia dibunuhnya. Nah, itulah 19 tanda husnul khotimah yang tertuang dalam kitab Al-Kahmul Janais karya Syekh Albani rahimullah. Semoga bermanfaat dan menambah hasanah ilmu bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.